Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang harapan-harapan umat kepada Partai Umat yang hari ini sudah eksis menjadi salah satu peserta pemilu dan akan mengikuti pemilihan umum yang pada tahun 2024 digelar sekitar 14 Februari 2024. Seperti diketahui ketika Mustafa Nahrawardaya mengumumkan bahwa Partai Umat akan mendaftarkan caleg-calegnya pada tanggal 10 Mei 2023, itu ada maksudnya, itu ingin mencapai target 10% dari suara nasional. Target ini untuk Partai Umat yang mempunyai jaringan cukup luas, mempunyai sumber daya toko yang cukup kuat, mungkin tidak muluk-muluk, mungkin realistis seperti video yang saya katakan, yang saya sampaikan sebelumnya. Namun masih ada pihak-pihak juga yang nyinyir dan tidak percaya, yang mengatakan bahwa target 10% dari Partai Umat inilah sesuatu yang halus, sesuatu yang ketinggian, dan mungkin kalau jatuh sakit seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Partai Umat, bahwa setelah pasca reformasi 25 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu saat reformasi, ketika DPR berubah dari taman kanak-kanak yang waktu dipimpin oleh Haji Harmoko, lalu DPR mempunyai kemampuan untuk bisa bersuara dengan baik, kemampuan untuk mengatakan yang sesungguhnya, dan akhirnya Soeharto lengser pada tahun 1998. Lalu kita muncullah singa-singa podium, pemikir-pemikir hebat di DPR seperti Bapak Taufik Kemas, kemudian beberapa tokoh dari PDIP, dari kalangan artis, kemudian ada Kwik Kuengi, kemudian muncul Ade Kamarudin, lalu diikuti oleh beberapa trio seperti Sarifudin Suding, kemudian Akbar Faisal, dan juga Ahmad Yani. Kemudian belakangan ini muncul juga siapa yang dari Partai Gelora, yaitu Fahri Hamzah dan lain-lain, Fadlizon. Nah, setelah 10 tahun atau 5 tahun belakangan ini, suara-suara kritis dari Senayan ini makin redup dan makin berkurang. Senayan seakan-akan kehilangan arah dan nuansa perjuangan, nuansa kritis. Nah, ini yang akan kita lihat kembali, apakah Partai Umat mampu menyeleksi, mampu memilih kader-kader terbaik di bangsa ini yang akan jadi caleg di tahun 2024, sehingga mereka bisa memberikan nuansa tersendiri ketika mereka duduk di Senayan. Jadi dengan target yang cukup signifikan, cukup besar, yaitu 10%, ya bisa dikatakan dengan kajian-kajian yang ada, jaringan yang ada, ketokohan, Partai Umat mungkin bisa lolos di 10%. Tapi tidak selesai sampai di situ. Selanjutnya apa? Kalau Partai Umat sudah diketahui partai yang berani beda, yang ketika mengambil asas Islam, maka partai ini juga harus memberikan nuansa tersendiri. Karena partai-partai Islam yang ada seperti P3, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian PKS, kemudian PKB yang setengah Islam dan juga nasionalis seperti itu, hari ini kehilangan nuansa yang berbeda, kehilangan orientasi, sehingga orang-orang mengatakan suara-suara kritis di Senayan makin hilang dan redup. Nah, bisakah ini didesain oleh Profesor Amin Rais dan Ridho Rahmadi, kemudian tokoh-tokoh yang bergabung lain seperti Mes Kaban, Buniyani dan lain-lain, untuk mendesain bagaimana mengumpulkan, menyeleksi calon-calon anggota DPR yang berkualitas, sehingga nanti pada 14 Februari 2024 akan terpilih orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya rekam jejak baik, sehingga bisa memberikan nuansa tersendiri ketika mereka berkumpul di parlemen, sehingga Partai Umat bisa menjadi harapan adanya nuansa baru tentang pembangunan, tentang kebangkitan Indonesia, tentang keadilan dan lain-lain. Hari ini suara seakan-akan menjadi core ke arah satu tujuan, yaitu bahkan anggota-anggota dewan yang ada di sana dan saya cenderung hanya untuk mendukung pemerintah yang ada. Dan yang namanya pemerintah, yang namanya penguasa, di mana negara manapun, itu pasti yang namanya cenderung korup itu akan terjadi jika tidak ada balance, tidak ada kontrol dari DPR. Nah, Indonesia sebagai negara parlemen yang mengandung negara parlementer, seharusnya kekuatan dewan itu dititik beratkan pada kekuatan dewan, pada kekuatan juga partai-partai. Tapi yang kenyataan yang ada, partai-partai seolah-olah lemah, kemudian menghasilkan pun anggota dewan juga yang kelihatan lemah, tidak bisa berbuat banyak ketika menjadi anggota dewan. Nah, ini yang kita sangat disayangkan oleh kita bersama, bahwa harusnya ada setiap partai melakukan seleksi ketat untuk bagaimana mendapatkan anggota dewan yang berkualitas, yang bisa
memenuhi amanat dari rakyat Indonesia ketika terpilih, sehingga nuansa perpolitikan Indonesia yang hari ini masih banyak masuk kepada polarisasi, banyak perkunjingan, kemudian banyak hal-hal yang keluar dari alur nuansa-nuansa intelektual seperti yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh the founding father. Nah, mungkin ketika zaman Fahri Hamzah dan lain-lain itu masih kelihatan, sekarang itu semakin meredup. Nah, bisakah Partai Umat menyeleksi, merekrut calon-calon anggota dewan sehingga ketika terpilih nanti, apakah dapat 10% atau mungkin sekitar 7-8%, tapi adalah orang-orang berkualitas yang bisa memberikan nuansa tersendiri kepada parlemen, sehingga hadirnya Partai Umat tidak sekedar hadir sebagai anggota dewan, tapi ada betul-betul yang diperjuangkan. Jadi bagaimana seperti slogan Partai Umat, melawan kebatilan, melawan kezaliman, menegakkan keadilan, itu ada kajian, ada dasarnya perjuangan itu, sehingga orang-orang tidak serta-merta misalnya nyinyir, kenapa harus melawan kebatilan, kenapa melawan kezaliman. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang baik, yang runut, yang komprehensif, sehingga orang bisa menerima kehadiran Partai Umat di Senayan. Dan ini bisa menjadi harapan bersama. Nah, itu diharapkan. Jadi masih ada waktu hampir setahun ini, mungkin diharapkan kepada Partai Umat bisa membuat sebuah blueprint tentang apa yang dikatakan dengan bagaimana kita perjuangan dari Partai Umat. Profesor Amin Rais sebagai orang yang telah melanglang Republik ini, sebagai seorang akademisi pasti paham tentang bagaimana meramu kita perjuangan. Seperti karena itu Profesor Amin Rais telah berani mengambil jalan beda dengan mengatakan bahwa partainya adalah menggunakan asas Islam, maka harus ada nuansa beda. Jika tidak ada nuansa beda, hanya sama dengan partai-partai yang lain, maka mungkin umat Islam juga yang mendukung Partai Umat akan kecewa. Jadi ini diharapkan bahwa kehadiran Partai Umat bisa memberikan nuansa tersendiri di Senayan ketika tahun 2024, sehingga ada harapan-harapan baru. Degradasi harapan tidak terjadi. Hari ini orang semakin lemah, semakin ragu dengan posisi-posisi anggota dewan, bahkan mengatakan bagaimana DPR dibubarkan saja. Tetapi ketika ada nuansa baru, ketika ada harapan baru yang bisa ditawarkan oleh anggota-anggota dewan terpilih, maka umat pun atau masyarakat pun akan berharap bahwa anggota dewan masih sangat diperlukan. Dan itu diinginkan muncul dari Partai Umat yang bisa menggodok, yang bisa menyeleksi calon-calonnya di pemilu 2024 ini. Pelotos yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.